Bab 084. Apa? Pagi-pagi sekali Roy mendapat kabar buruk dari seseorang via telepon. Mas, kenapa? Tanya Sinta, yang melihat ekspresi suaminya berbeda. Aku harus menemui Sylvia. Ucap Roy, yang langsung bergegas pergi ke apartemen Sylvia. Aku ikut. Pinta Sinta, lalu masuk ke dalam mobil suaminya. Di sepanjang jalan Roy masih belum mengungkapkan apapun pada Sinta. Tok. 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 Roy mengetuk pintu unit apartemennya. Ceklek, abang, Kak Sinta. Sylvia yang nampak terkejut, dengan kehadiran abangnya dan Sinta di waktu pagi-pagi seperti ini. Roy langsung memeluk Sylvia, bahkan meneteskan air matanya. Membuat Sinta semakin penasaran, apa yang terjadi. Bang, ada apa? 2. Ada apa bang? Tanya Sylvia, yang benar-benar dibuat bingung, dengan sikap abangnya pagi ini. Begitupun dengan Sinta, yang hanya memandangi saja, suaminya sedang memeluk Sylvia dengan begitu erat, seolah sedang merasakan kesedihan mendalam. Kamu harus kuat, masih ada aku yang akan selalu ada untukmu. Ucap Roy, mengelus-elus punggung Sylvia, lalu melepaskan pelukannya, dan menatap Sylvia. Ibumu sudah tiada. Ucap Roy. Dek. Bang. Mas. Bukan hanya Sylvia saja yang syok mendengarnya tapi Sinta juga. Flashback. Percakapan minggu lalu Sylvia dengan ibunya. Jangan dok, kamu kan sebentar lagi akan wisuda, lagi pula di sini banyak yang mengurus dan membantu ibu. Ucap Bu Harti, saat Sylvia berencana untuk pulang dulu, karena khawatir mendengar ibunya yang beberapa bulan belakangan ini keluar masuk rumah sakit terus. Tapi Bu, ibu tidak apa-apa, ibu senang mendengar kamu yang giat belajar dan sebentar lagi jadi sarjana. Abangmu selalu memberikan info tentangmu pada ibu. Tutur Bu Harti lagi, yang akhirnya membuat Sylvia mengurungkan rencananya. Dan berencana akan pulang setelah selesai wisuda nanti, untuk merawat ibunya, dan menenangkan diri, yang terluka karena kisah cintanya yang sudah kandas. Memang sudah beberapa bulan ini ibunya Sylvia sering sakit-sakitan, selain karena mempunyai riwayat penyakit diabetes, mungkin faktor umur juga yang mempengaruhi kondisinya semakin parah. Tapi selama ini ibunya Sylvia tidak pernah mengeluh pada Roy dan Sylvia, selama ini juga Roy membiayai pengobatan ibunya Sylvia yang tiap bulan kontrol ke rumah sakit. Flashback back off. Kamu harus kuat. Aku pun pernah merasakannya. Kamu masih punya Mas Roy dan aku. Ucap Sinta, memeluk Sylvia yang terduduk lemas dan menangis. Sementara Roy sedang menghubungi anggota keluarganya di sana, untuk meminta pemakaman budenya dilakukan setelah mereka sampai di sana. Roy juga langsung membooking 3 tiket pesawat bisnis kelas untuk dirinya, Sinta dan juga Sylvia. Ayo. Siap-siap, jam 10 nanti kita akan terbang ke Semarang, ucap Roy.
Lalu Sinta membantu Sylvia untuk bersiap. Di mana Sylvia hanya membawa tas yang berisi handphone dan dompetnya saja. "Mas, aku ikut," ucap Sinta, yang dia pikir, jika suaminya tidak akan mengajaknya. Roy mengangguk dan memeluk Sinta. Di mana dia pun merasakan kesedihan seperti Sylvia, karena semenjak ibu dan ayahnya tiada, ibunya Sylvia lah yang mengurusnya. 3. Apa Roy belum datang juga? Tanya Sam, pada Bu Nindi. Karena Roy masih belum membalas pesannya. Dan nomornya juga tidak aktif. "Belum Tuan," jawab Bu Nindi. "Kemana dia?" Monolog Sam, lalu kembali lagi ke ruangan. Di rumah Kirei dan mami papihnya sedang bermain dengan baby triplet. Mereka juga belum mengetahui kabar duka yang menerpa Roy dan Sylvia. Karena Roy sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Gimana tadi malam acaranya? Tanya Pak Reza, yang tentunya dia juga dulu sering menghadiri acara-acara seperti itu dengan membawa Bu Nisa. "Bagus Pi, dan tempatnya mewah sekali." Tapi Ray hanya menikmati makanannya saja dengan Sinta, karena Ray tidak mengerti pembicaraan Mas Sam dan rekan bisnisnya. Jawab Kirei, yang membuat Pak Reza dan Bu Nisa tersenyum kecil. "Wajar, itu karena kamu baru pertama kalinya ikut dengan Sam ke acara seperti itu." "Lain kali kalau ada acara apapun yang mengundang Sam kamu harus ikut, untuk menambah wawasan dan pengalaman juga," tutur Bu Nisa. "Iya Mi," sahut Kirei, yang memang mageran, dan betah berdiam diri di rumah saja selama ini. Kirei juga tak menceritakan tentang insiden tadi malam dengan Jackson, di mana Jackson mengganggunya, dan Sam yang langsung menghajar Jackson, sampai Jackson terluka parah pada bagian wajahnya. Roy yang sudah tiba di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani pun langsung masuk ke dalam mobil yang sudah siap menjemput mereka, dan menempuh waktu 1 jam perjalanan menuju ke rumah budenya. Di sepanjang jalan, Sinta terus saja menguatkan Sylvia. Sampai akhirnya mereka kini sudah sampai di rumah ibunya Sylvia. "Bu, Ibu, maafin Sylvie Bu," Sylvia yang langsung menangis, melihat ibunya yang sudah dikapani di ruang tengah rumahnya. Rumah ibunya Sylvia di kampung, terbilang cukuplah besar dan megah, berkat Roy yang sudah merenovasinya beberapa tahun lalu. Bude, Roy dan Sylvia sekarang sudah berada di sini. Dan akan mengantarkan Bude ke tempat peristirahatan terakhir Bude yang tenang di sana. Roy janji, akan menjaga Sylvia, seperti dulu Bude merawat dan menjaga Roy. Tutur Roy, di depan jenazah Bu Harti. "Mas." Sinta mengusap-usap bahu suaminya, yang mencoba kuat dan tegar. Sementara Sylvia masih menangis terseduh-seduh, di pelukan keluarganya.
Kenapa lagi-lagi orang yang kusayang, meninggalkanku begitu cepat? Apa aku tidak pantas untuk disayangi dan mendapat kasih sayang? Gumam Sylvia, yang luka hatinya belum sembuh, sekarang ditambah lagi dengan luka yang lebih dalam, karena kehilangan ibunya. Sebelum waktu menjelang sore, jenazah ibunya Sylvia pun sudah selesai dikebumikan, oleh keluarga dan dibantu tetangga sekitar. Bang, pulang duluan saja, Sylvia masih ingin di sini. Ucap Sylvia, saat mereka hanya tinggal bertiga saja di sana. Tidak, kita akan pulang bersama. Tolak Roy, yang tak tega meninggalkan Sylvia sendiri, dalam keadaan rapuh seperti sekarang ini. Roy beruntung karena ada Sinta, yang menguatkannya. Saat Sylvia dan Roy masih melafalkan doa di makan Bu Harti, tiba-tiba saja Sinta. 4. Ulat. 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 Teriak Sinta yang langsung jingkrak-jingkrak dan melepaskan pasmina hitam di kepalanya. Roy mengambil pasmina itu, dan membuang ulat kecil yang menempel di sana. Tidak mau mas, nanti kepalaku gatal-gatal. Tolak Sinta, saat Roy memberikan kembali pasmina itu. Sebelum matahari terbenam, Roy dan Sinta mengajak Sylvia untuk pulang. Karena jarak dari kuburan ke rumah Sylvia hanya berjarak 500 meter saja. Roy, Sinta dan Sylvia pun hanya berjalan kaki. Kayak artis ya. Masih muda lagi, sepertinya seumuran dengan Sylvia. Bisik-bisik para tetangga sekitar sana, yang baru melihat Sinta istri dari Roy. Setelah selesai acara pengajian, Roy memutuskan untuk tinggal beberapa hari di sana, karena jadwal kuliah Sylvia yang tak bisa ditinggal. Mas, dingin sekali, padahal tidak pakai AC. Ucap Sinta, yang tidur di kamar tamu, dan memakai baju tidur. Sylvia. Roy hanya tersenyum saja melihat tingkah istrinya yang baru pertama kali ke kampungnya. Sejenak Roy memeluk Sinta, untuk mengalihkan perasaan sedihnya. Terima kasih. Ucap Roy. Ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sudah Mas lakukan padaku. Kap. Sahut Sinta, lalu mengecup bibir suaminya. Sam, kamu masih sering pulang malam? Tanya Bu Nisa, yang masih menginap di sana. Karena Sam tidak pulang sore tadi. Ini gara-gara Roy tidak masuk nih. Jawab Sam, yang terlihat lelah sekali tanpa bantuan Roy. Kenapa? Apa Roy sakit? Tanya Bu Nisa lagi. Dan Sam mengedikkan bahunya. Karena Roy tak ada mengabarinya juga. Coba Mami telepon dulu. Ucap Bu Nisa, yang langsung menekan panggilan ke nomor Roy. Tut. Tut. Tut.
Bu Nisa menghubungi nomor Roy. Dan tak lama Roy langsung menerimanya. Roy menceritakan jika saat ini dirinya sedang di Semarang, karena ibunya Sylvia yang sudah meninggal pagi hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Bu Nisa, saat mendengar kabar duka itu. Membuat Sam dan Kirei langsung menatap mamihnya. "Mih, siapa yang meninggal?" tanya Kirei. "Ibunya Sylvia," jawab Bu Nisa, membuat Sam dan Kirei terkejut mendengarnya. Dan mengucapkan turut berduka pada Roy dan Sylvia. Bu Nisa juga sedikit mengomeli Roy, karena tidak mengabarinya, atas kabar duka itu. "Roy, kamu yang kuat ya, dan jaga Sylvia juga," pesan Bu Nisa. "Iya Mi, mungkin untuk beberapa hari ke depan Roy akan di sini dulu," ucap Roy sebelum mengakhiri panggilannya. "Hicks. Hicks. Hicks." Kirei menangis, merasakan duka yang saat ini dialami Sylvia dan Roy. Kirei jadi teringat saat dirinya dulu kehilangan ibunya. Dan setelah itu dia hamil. Tapi beruntungnya. 5. Kesedihannya dulu kini terbayar oleh kebahagiaan yang berkali-kali lipat. "Mas." Kirei yang sedang dipeluk suaminya. Sam tahu pasti istrinya itu jadi teringat pada almarhumah ibunya. Sudah takdir. Tidak ada yang bisa menolak ataupun merubahnya. Jikap Sam. "Mas, aku ke kamar Sylvia dulu ya." ucap Sinta, yang ingin melihat keadaan Sylvia sekarang. Roy mengangguk membiarkan istrinya untuk menghibur Sylvia, karena Sinta pasti lebih bisa mengerti Sylvia sebagai sesama wanita. "Kak." Sylvia yang ternyata masih menangis, dan Sinta memeluknya. "Aku akan menemanimu tidur di sini," ucap Sinta, karena melihat Sylvia sepertinya lebih membutuhkan dirinya. Apa kamu sudah mengabari Kak Adam?" tanya Sinta. Yang membuat Sylvia terdiam, dan hanya mengangguk kecil. "Dia sudah pergi," gumam Sylvia dalam hatinya, saat dipeluk oleh Sinta. Ternyata sebesar itu rasa cinta Sylvia pada Adam, sampai-sampai dia masih menutupi kelakuan Adam, yang sudah mencampakkannya. Karena takut abangnya murka pada Adam. Dan mungkin bisa bertindak di luar batas. Jika tahu hal itu. 6. Hari ini Dr. Arnold sengaja mengambil cuti, untuk membawa Bella bertemu dengan ibunya. Karena lusa ibunya sudah kembali lagi pulang ke Balikpapan. Sementara Bella hari ini masuk bagian shift pagi, jadi jam 4 sore dia sudah pulang ke kosannya. Andai saja ini jadi kenyataan. Gumam Bella, yang sudah rapi dan cantik, dengan memakai polesan makeup di wajahnya. Dan memakai baju yang dibelikan oleh Dr. Arnold. Bella menunggu Dr. Arnold, yang masih dalam perjalanan untuk menjemputnya. "Bel, saya sudah di depan." Dr. Arnold mengirimkan pesan pada Bella, dan Bella langsung mengunci pintu kosannya, untuk segera menemui Dr. Arnold. Dari dalam mobilnya, Dr. Arnold melihat Bella yang keluar dari gang, menuju ke mobilnya.
Lalu dia pun tersenyum, melihat penampilan Bella yang berbeda. "Dok, Mas." Sapa Bella yang baru masuk ke dalam mobil Dr. Arnold. "Kamu sudah siap, Bel?" tanya Dr. Arnold, dan Bella pun mengangguk, walaupun masih terlihat gugup. "Santai saja, dan lakukan apa adanya, anggap saja kalau kita pacaran beneran," ucap Dr. Arnold, yang tak ingin ibunya malah curiga. Dr. Arnold pun melajukan mobilnya menuju ke restoran yang berada di hotel tempat ibunya menginap. Sepanjang perjalanan jantung Bella rasanya menjadi tidak aman, karena ritmenya menjadi terasa lebih cepat. Sampai-sampai Bella tidak sadar jika mereka kini sudah sampai. "Yuk," ajak Dr. Arnold, setelah memarkirkan mobilnya dan membuka seat belt-nya. Bella dan Dr. Arnold pun turun dari mobil itu, dan tanpa meminta izin, Dr. Arnold langsung menggandeng Bella berjalan berdampingan dengannya. "Senyum, Bel," ucap Dr. Arnold pelan. Dan Bella pun melakukannya, dia tersenyum manis karena memang perasaannya yang sedang dibuat berbunga-bunga oleh Dr. Arnold. Lama sekali. Bu Hana, yang sudah menunggu sedari tadi. "Maaf Bu, Bella kan pulang kerjanya sore," jawab Dr. Arnold. Sementara Bella masih berdiam diri saja, dan sesekali menatap pada Bu Hana, yang berada di hadapannya. "Kenalin Bu, Bella, pacar Arnold," ucap Dr. Arnold memperkenalkan Bella. Lalu Bella pun menyalimi tangan Bu Hana, seraya tersenyum ramah. Bu Hana memperhatikan Bella, yang sepertinya masih muda, tapi tidak terlihat dari kalangan menengah atas. "Jadi Bella kerja apa?" tanya Bu Hana. "Saya hanya sebagai perawat di rumah sakit saja Bu," jawab Bella, dengan tersenyum. "Oh, di rumah sakit tempat Arnold praktek ya?" tanya Bu Hana lagi, dan Bella pun mengangguk. Setelah pesanan makanan datang, Bu Hana, Dr. Arnold dan Bella pun memulai acara makannya. Dan terlihat sekali sifat Bella yang bisa dibilang udik, karena dia belum pernah makan makanan Western. Kenapa rasanya aneh sekali? Gunmam Bella dalam hatinya, karena lidahnya baru pertama kali makan makanan luar. "Kenapa Bel?" tanya Dr. Arnold, yang melihat Bella seperti tak berselera. 7. "Apa tidak ada nasi Mas?" tanya Bella, yang membuat Dr. Arnold dan Bu Hana tertawa kecil. Lalu Dr. Arnold pun memesan makanan lokal untuk Bella. Setelah selesai makan, Bu Hana pun mulai menginterogasi lagi anaknya dan Bella. 1 tahun. Jawab Dr. Arnold dan Bella bersamaan, saat Bu Hana menanyakan sudah berapa lama hubungan mereka. Dan untung saja, sebelumnya Dr. Arnold sudah membriefing Bella. "Cukup lama, jadi kapan kamu akan melangkah ke pernikahan?" tanya Bu Hana, yang membuat Bella langsung membulatkan matanya, dan melirik ke arah Dr. Arnold, yang berada di sampingnya. "Terserah Bella saja Bu, kapan siapnya?" jawab Dr. Arnold,
seolah mengalihkan pertanyaan ibunya pada Bella. Kamu sendiri gimana Bella? Tanya Bu Hana. Saya juga terserah Mas Arnold saja Bu. Jawab Bella, sambil menggigit bibir bawahnya. Ya kalau kalian sama-sama sudah siap, tinggal tentukan saja kapan waktunya. Ucap Bu Hana, yang ingin melihat Dr. Arnold segera menikah. Bel, terima kasih ya. Ucap Dr. Arnold, yang telah mengantarkan Bella kembali. Sama-sama dok, tapi saya jadi merasa bersalah pada ibunya Dr. Arnold. Karena sudah berbohong sampai sejauh ini. Dan bagaimana jika beliau benar-benar meminta kita untuk menikah? Tutur Bella, yang tidak mengira jika ibunya Dr. Arnold akan secepat itu, menyuruh mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tidak apa-apa, jika kamu mau, kita menikah saja. Jawab Dr. Arnold, yang membuat Bella lebih terkejut lagi. Dan berpikir sepertinya ucapan Dr. Arnold pastinya tidak serius. Bella pun turun dari mobil Dr. Arnold, dan Dr. Arnold masih terdiam di dalam mobilnya. Karena sebenarnya dia pun masih ragu dengan perasaannya pada Bella, jika bisa memilih Dr. Arnold lebih mempunyai ketertarikan pada Dr. Cynthia. Tapi sayang Dr. Cynthia malah menolaknya mentah-mentah, karena tergila-gila pada laki-laki yang sudah berstatus menikah. Aark, kenapa sekarang Rizal juga begitu susah dihubungi? Umpat Adam, yang sangat ingin tahu kabar Sylvia. Adam menjadi tak tenang dan tidak fokus pada pendidikannya di sana, akhirnya dia meminta ibunya untuk menemui Sylvia ke kampusnya. Dan Bu Yanti pun menuruti permintaan Adam, tapi sayang. Bagaimana Bu? Apa Ibu sudah bertemu dengan Sylvia? Dan menanyakan kenapa nomornya tidak bisa dihubungi. Tanya Adam beruntun di seberang telepon itu. Ibu belum bertemu dengan Sylvia Dam, dan menurut teman sekelasnya, Sylvia sudah hampir 1 minggu tidak masuk kuliah. Jawab Bu Yanti. Dam, sebenarnya ada apa dengan kalian? Tanya Bu Yanti, yang belum mengetahui jika hubungan Adam dan Sylvia sudah kandas. Dan Adam pun sampai saat ini masih menutupinya dari ibunya. Setelah 1 minggu di Semarang, akhirnya Roy dan Sintan yang ngajak Sylvia untuk kembali ke Jakarta lagi. Kalau kamu seperti ini, ibumu pasti kecewa di atas sana, ingat keinginanmu dari dulu, ingin melihat anaknya segera wisuda dan jadi sarjana. Tutur Roy, menasehati Sylvia, yang masih terpuruk atas kepergian ibunya. 8. Sehingga Sylvia memutuskan, untuk tidak kembali lagi ke ibu kota. Sil, apa yang dikatakan Mas Roy itu betul. Kamu harus bangkit. Karena hidup akan terus berjalan. Ucap Sinta, yang coba menyemangati Sylvia. Yuk, kita pulang ke Jakarta lagi. Ajak Sinta, lalu Sylvia pun mengangguk. Dan sore harinya mereka terbang ke Jakarta. Setelah pesawat yang mereka tumpangi landing, Sylvia terlihat sedikit pucat, dan masih murung. Pak Heru yang diperintahkan Bu Nisa untuk menjemput Roy, Sinta dan juga Sylvia. Sudah ready di bandara 30 menit lalu. Tuan, Non. Sapa Pak Heru, pada Roy dan Sinta. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil itu. Roy duduk di jok depan bersama Pak Heru, sementara Sinta di belakang dengan Sylvia.
Sil, kamu sakit ya? Tanya Sinta, dan Sylvia menggelengkan kepalanya. Hoek. Huik. Hoek. Tiba-tiba saja Sylvia muntah, sampai baju dan celananya terkena muntahannya. Sendiri. Pak, kita berhenti dulu di rest area. Titah Roy, karena mereka masih berada di jalan tol. Sinta membantu Sylvia ke toilet, untuk membersihkan baju dan celananya. Apa mau makan dulu saja? Tawar Roy. Tidak bang, Sylvie ingin segera istirahat di apartemen saja. Abang kan tahu sendiri sedari kecil Sylvie memang sering mabuk perjalanan. Tutur Sylvia, apalagi setelah ibunya meninggal pola makan Sylvia sangat berantakan. Kadang dia tidak makan tanpa dipaksa oleh Sinta. Pak Heru pun melajukan mobilnya menuju apartemen Sylvia terlebih dulu. Di jalan Roy juga sempat ke minimarket dan apotek, untuk membelikan makanan dan obat untuk Sylvia. Yakin kamu tidak ingin ikut dengan abang menginap dulu di rumah kita? Tanya Roy, memastikan lagi, saat sudah mengantar Sylvia sampai ke dalam unit apartemennya. Iya bang, ini sudah biasa, nanti juga hilang kalau sudah istirahat. Jawab Sylvia, yang ingin sendiri. Jangan lupa selalu kabari abang dan Sinta. Pesan Roy, sebelum pergi lagi. Aku harus segera menggugurkan janin ini. 9. Ekem. Kelihatannya sangat sibuk sekali istriku ini. Goda Sam, yang sedang melihat istrinya sedang membereskan belanjaannya dari supermarket ke dalam kulkas. Kirei tersenyum, lalu menghampiri suaminya. Rasanya aku sudah sabar mas, ingin membuatkan empasi untuk anak-anak kita. Sahut Kirei, yang seminggu lagi baby triplet genap 6 bulan. Kap. Sam mengecup bibir istrinya itu, yang sedang mengoceh bercerita tentang perkembangan baby triplet. Sepertiku, mereka pintar dan good looking seperti papahnya. Sahut Sam, dengan pedenya. Kirei, langsung meninggalkan suaminya yang sedang membanggakan dirinya sendiri. Kirei menghampiri baby triplet yang sedang berada di ruangan khusus bermainnya. Karena sekarang ketiga bayi itu sudah mengenal mainan. Sayang, jangan dimasukin ke mulut. Ucap Kirei lembut, lalu menggendong baby Semi. Berat sekali nak. Ucap Kirei lagi, karena sekarang ketiga bayinya itu semakin gemoy-gemoy juga. Sementara ibunya mungil bak seperti gadis lagi, karena tiap hari menyusui mereka. Apalagi nanti setelah empasi ya non, sahut Sus Laras, yang melihat tubuh mungil Kirei menggendong baby Semi. Oh ya non, nanti untuk empasi baby triplet buku menunya di mana? Biar saya pelajari dulu. Tanya Sus-Susan, kalau saya sedang tidak sibuk, yang membuatkan menu empasi mereka setiap hari, saya sendiri Sus. Jawab Kirei. Hei, Princess Kim, putri papa satu-satunya. Sam yang juga ikut bergabung ke sana, lalu memangku baby. Kim. Mas, aku jadi teringat pada Gio. Ucap Kirei,
Saat mendengar suaminya menyebut Kim dengan panggilan Princess, sudah lama Kirei tidak berkomunikasi lagi dengan Gyo. Nomor Nelson sudah tidak bisa dihubungi lagi, sepertinya Sarah yang melarang Nelson dan Gyo untuk berkomunikasi dengan kita, ucap Sam, yang pernah mencoba beberapa kali menghubungi Nelson, tapi nomornya sudah tidak pernah aktif lagi. Semoga Gyo masih mengingat kita Mas, dan kelak saat dia sudah dewasa, dia akan menemui kita. Ucap Kirei, yang sudah menganggap Gyo sebagai anak pertamanya. Karena rasa sayang di hati Kirei pada Gyo, benar-benar tulus. Walaupun dia lahir dari rahim Sarah, perempuan yang pernah mencoba menghancurkan rumah tangganya. Mas 2 minggu lagi Sylvia wisuda. Ucap Sinta, mengingatkan suaminya. Iya, dan kita yang akan mendampinginya nanti. Sahut Roy, yang tentunya sekarang menjadi wali atas Sylvia. Mas, kenapa aku curiga kalau Sylvia dan Kak Adam putus ya? Ucap Sinta lagi. Walaupun Sylvia tidak pernah mengatakannya langsung pada Sinta. Tapi sebagai sesama perempuan, Sinta tentunya dapat melihat perubahan itu pada Sylvia. Biar saja, lagi pula omongan si buaya satu itu memang tidak bisa dipegang. Dulu katanya tidak akan pergi ke luar negeri, dan melanjutkan S2-nya di Indonesia. Tapi buktinya, sahut Roy, yang masih mengingat percakapannya dulu dengan Adam, saat Adam dan Sylvia menjenguk baby triplet. 10. Sinta terdiam, sambil kepalanya berpikir, kalaupun sampai kecurigaannya itu benar, kenapa Sylvia harus menutupinya, sampai sekarang. Dan Sylvia seolah menghindari obrolan tentang Adam pada Sinta. Setelah Sylvia wisuda nanti, kita pergi bulan madu ya. Ucap Roy, memeluk tubuh istrinya dari belakang. Karena bulan madu mereka masih belum terlaksana, dan selalu tertunda. Sinta pun mengangguk sambil tersenyum. Karena berharap sekali segera dikaruniai lagi momongan di rahim. Nya. Vi, kamu sedang apa di sini? Tanya Rizal, yang bertemu dengan Sylvia di supermarket. Kak Rizal, aku sedang belanja makanan saja Kak. Jawab Sylvia, yang gugup dan terlihat kaget, dengan kehadiran Rizal di belakangnya. Sylvia yang sudah selesai mengambil beberapa makanan dan cemilan pun, langsung membawanya ke meja. Kasir. Kak Rizal duluan saja. Usul Sylvia, yang melihat belanjaan Rizal lebih sedikit darinya. Bagaimana kalau disatukan saja, dan aku yang bayar? Tawar Rizal, yang sepertinya mulai melancarkan aksinya untuk mendekati Sylvia. Terlebih sekarang sudah tidak ada lagi penghalang bagi dirinya mendekati Sylvia, selain karena Adam sedang di luar negeri, Adam dan Sylvia juga sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Tidak Kak Rizal duluan saja. Tolak Sylvia, yang merasa risih dengan sikap Rizal padanya. Akhirnya Rizal pun membayar belanjaannya lebih dulu, dan dia masih menunggu Sylvia yang masih berdiri di meja kasir, karena belanjaannya lumayan banyak. Aku bantu bawakan Vi. Tawar Rizal, yang langsung mengambil tas belanjaan Sylvia yang penuh.
Sylvia awalnya bersikeras menolak, tapi Rizal tak menghiraukannya dan tetap membantu Sylvia, sampai ke depan dan masuk ke dalam taksi. "Terima kasih Kak," ucap Sylvia. "Sama-sama Vi, kalau kamu butuh bantuan atau teman sharing, kamu bisa menghubungiku, ini nomor handphoneku," ucap Rizal, yang memberikan nomor handphone yang sudah dia tulis di secarik kertas pada Sylvia. Sylvia menerima kertas yang bertuliskan nomor handphone Rizal itu, sebelum taksi yang ditumpanginya melaju. Di dalam taksi Sylvia hanya memandangi nomor itu, tanpa berniat ingin menyimpannya ke kontak handphonenya. Semenjak pertemuannya dengan Bu Hana, ibu dari Dr. Arnold, kini hubungan Bella dan Dr. Arnold semakin dekat. Dan terlihat sekali jika Bella sepertinya memang mempunyai rasa pada Dr. Obgyn itu. Tapi sampai sekarang Dr. Arnold masih belum memberi Bella kejelasan akan hubungan mereka. "Bel, nanti pulang bareng lagi ya," tawar Dr. Arnold setelah selesai praktek, dan mereka masih di ruangan itu hanya berdua saja. "Iya dok," jawab Bella, sambil tersenyum. Lalu Dr. Arnold keluar lebih dulu, untuk bersiap menjalani tindakan operasi pada pasiennya. "Apa Dr. Arnold? Ah, tidak, dia kan belum pernah bicara kalau dia menyukaiku," gumam Bella dalam hatinya, yang bingung mengartikan sikap Dr. Arnold padanya. 11. Semenjak mengetahui dirinya hamil, perlahan kehidupan Dr. Cynthia menjadi rumit. Dia sering membatalkan jadwal prakteknya, karena hormon kehamilannya, yang membuat dirinya lemas, pusing dan mual. "Aku harus segera menggugurkan janin ini," ucapnya, sambil meremas perutnya yang masih rata itu. Karena usia kandungannya yang masih sangat muda. Dr. Cynthia pun berganti pakaian, dan mengambil tasnya, untuk pergi ke suatu tempat. Sampailah kini dia di sebuah rumah sakit, yang tentunya bukan rumah sakit tempat dia praktek. Rasanya seperti sebuah mimpi, dikunjungi oleh Dr. Cynthia yang sangat sibuk ini. Ucap Dr. Aldi, menyambut rekan sejawatnya itu. "Katakan, ada gerangan apa kamu sampai datang ke sini, Sin?" tanya Dr. Aldi, karena ketika ada pertemuan sesama dokter saja, Dr. Cynthia jarang ikut bergabung. "Aku butuh bantuanmu Al," jawab Dr. Cynthia, yang kini duduk di sofa, di ruangan Dr. Aldi. "Bantuan apa?" tanya Dr. Aldi lagi, yang bingung melihat Dr. Cynthia tak seperti biasanya. "Aku ingin..." Dr. Cynthia menjeda ucapannya, dan melirik ke arah pintu ruangan Dr. Aldi. Sebelum melanjutkan ucapannya, Dr. Cynthia mengunci pintu ruangan Dr. Aldi. Karena khawatir ada yang mendengar obrolannya. "Sin, ada apa?" "Sepertinya sangat serius sekali," tanya Dr. Aldi lagi. "Aku ingin menggugurkan kandunganku Al," ucap Dr. Cynthia, dengan menatap Dr. Aldi. "Dek." Mata Dr. Aldi sampai membulat sempurna kala mendengar ucapan yang dilontarkan dari mulut teman sejawatnya itu. Maksudnya kamu sedang hamil Sin?" tanyanya, memastikan apa yang dia dengar barusan. Dan Dr. Cynthia pun mengangguk. Ternyata Dr. Cynthia menemui Dr. Aldi bertujuan menggugurkan janinnya. Karena Dr. Aldi adalah Dr. Obgyn,
sama seperti Dr. Arnold. Maaf Sin, aku tidak bisa melakukan itu sama saja aku melanggar sumpahku sebagai dokter. Lebih baik kamu meminta pertanggungjawaban pada laki-laki yang sudah menghamilimu itu. Tolak Dr. Aldi. Al, aku mohon. Ayah dari bayi yang kukandung ini sudah pergi, dan tidak mau bertanggung jawab. Bohong Dr. Cynthia dengan memelas kepada Dr. Aldi. Membuat Dr. Aldi merasa iba, dan sedikit goyah. 12. Lama sekali Dr. Cynthia membujuk dan memelas pada Dr. Aldi, agar mau membantunya, untuk melakukan aborsi. Tidak Sin, aku tidak bisa. Tolak Dr. Aldi, yang tetap pada pendiriannya. Karena hal itu tidak sesuai dengan hati nuraninya sebagai seorang dokter, yang harusnya membantu kelahiran seorang bayi ke dunia ini. Bukan malah melenyapkannya saat masih dalam kandungan. Tentunya sebagai dokter spesialis anak, kamu mempunyai jiwa yang lebih luas jika menyangkut anak-anak, apalagi itu darah dagingmu. Terlepas dari ayahnya yang tidak mau bertanggung jawab. Tutur Dr. Aldi, menasehati Dr. Cynthia. Agar membatalkan niatnya. Dr. Cynthia yang mendengar nasihat Dr. Aldi, bukannya menerima dan sadar, malah membuatnya semakin kesal. Karena ternyata temannya itu, tidak bisa diandalkan untuk membantunya. Sin. Aku harap kamu mendengarkan ucapanku barusan, bayi yang kamu kandung itu tidak bersalah, sangat tidak adil jika dia harus dilenyapkan tanpa diberi kesempatan hidup. Apalagi yang berniat melenyapkannya adalah ibunya sendiri. Pakai pikiran dan hati nuranimu, jangan mengambil keputusan gegabah, yang nantinya bisa membuat kamu menyesal. Ucap Dr. Aldi panjang lebar. Tapi Dr. Cynthia tak menghiraukannya, Dr. Cynthia langsung keluar dari ruangan Dr. Aldi, dan menutup pintu itu dengan keras. Aark, jika tidak ada yang bisa membantuku mengugurkan janin ini, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Ucap Dr. Cynthia, setelah masuk ke dalam mobilnya. Di rumah sakit, banyak sekali para perawat yang membicarakan kinerja Dr. Cynthia yang semakin buruk, dan suka-suka mengubah jadwal prakteknya sendiri. Memang sekarang sikapnya rada aneh juga, dan seperti orang hamil, ketika praktek dia kadang-kadang suka muntah-muntah. Ucap kedua suster yang pernah menjadi asisten Dr. Cynthia, mereka sedang beristirahat dan menggosipkan Dr. Cynthia. Bella yang ada di sana pun sedikit mendengarnya. Setelah jam 10 malam, Bella duduk kursi lobi utama, menunggu Dr. Arnold, yang mengajaknya untuk pulang bareng. Dan tak lama Dr. Arnold pun terlihat keluar menghampirinya. Yuk, ajak Dr. Arnold, lalu ke basement bersama Bella. Capek ya dok? Tanya Bella, yang melihat Dr. Arnold menggerakkan kedua tangannya dulu, sebelah menyetir. Lumayan, kok panggil dok lagi, aku lebih suka kamu panggil aku mas saja, jika sedang di luar, atau berdua seperti ini. Ucap Dr. Arnold, yang membuat Bella tersenyum simpul. Iya mas. Jawab Bella. Kita makan dulu ya Bel.
Tawar Dr. Arnold, dan Bella pun tak menolaknya. Dr. Arnold dan Bella pun makan dulu, dan sedikit mengobrol. Setelah selesai makan, Dr. Arnold pun mengantarkan Bella pulang. "Apa aku boleh mampir, Bel?" tanya Dr. Arnold, yang entah ada angin apa. Sehingga dirinya ingin mampir ke kosan sempit Bella. "Oh, boleh dok, Mas." Ralat Bella, yang menjadi gugup, karena sikap Dr. Arnold yang semakin memperlihatkan sedang mendekatinya. 13. Bella dan Dr. Arnold pun turun dari mobilnya, lalu masuk ke dalam gang sempit menuju kosan Bella. "Maaf Mas jika tempatnya senempit dan kumuh," ucap Bella, mempersilahkan Dr. Arnold untuk masuk. Dr. Arnold memperhatikan ruangan kamar kos Bella, yang hanya ada kasur single bed, lemari kecil dan meja kecil, dispenser, dan toilet. "Diminum Mas, hanya ada air putih saja." Bella memberikan segelas air putih pada tamu spesialnya itu. Dr. Arnold pun meminumnya, karena menghargai Bella. "Bel, apa kamu tidak ingin pindah ke tempat yang lebih nyaman mungkin?" tanya Dr. Arnold, selain kosannya Bella sempit dan kumuh. Kosan Bella juga masuk ke gang sempit sehingga mobil Dr. Arnold tidak bisa masuk, dan hanya bisa parkir di pinggir jalan. "Tapi pastinya lebih mahal juga Mas, bayar per bulannya," jawab Bella, apa adanya. "Karena menyeimbangkan dengan gajinya sendiri. Aku yang bayar bagaimana?" tawar Dr. Arnold, yang tak keberatan jika harus membayar biaya kos Bella tiap bulannya. "Tapi Mas, kita kan tidak memiliki hubungan apa-apa," sahut Bella, yang merasa tidak enak, dan menganggap itu terlalu berlebihan untuk sekedar rekan kerja antara dokter dan asistennya. "Bagaimana jika mulai saat ini, kita mengubah status kita dari rekan kerja, menjadi pasangan? Jalani saja senyamannya Bel, jika cocok baru kita lanjut ke jenjang yang lebih serius," tutur Dr. Arnold, sebagai laki-laki matang yang sudah dikejar untuk menikah. Bella langsung menganggukkan kepalanya, kala mendengar ajakan Dr. Arnold. Yang artinya sekarang status mereka jelas. "Oke, jadi mulai besok kamu akan pindah ke tempat baru, yang lebih nyaman dan aman," ucap Dr. Arnold sebelum pergi dari kosan Bella. Setelah kepulangan Dr. Arnold, Bella menutup pintu kosannya, dengan hatinya yang berbunga-bunga. "Bel, sekarang semuanya menjadi kenyataan," gumamnya dalam hati. Yang tak menyangka jika dokter mau menjalin hubungan dengan seorang perawat sepertinya. "Adam," gumam Rizal, yang terus-menerus menerornya via telepon dan pesan. Dan Rizal sengaja tak menerimanya, karena sudah tahu pasti Adam ingin menanyakan tentang Sylvia padanya. Sementara sekarang Rizal berubah haluan, menjadi pengkhianat. Karena ingin memiliki Sylvia. "Dam, sorry sekarang aku sedang sibuk," ucap Rizal, yang terpaksa menerima panggilan itu. "Aku hanya ingin tahu kabar Sylvia, dan bagaimana dia sekarang," tanya Adam. "Seperti yang sudah kubilang Dam, jika dia baik-baik saja. Dan kemarin aku sempat melihatnya di supermarket bersama laki-laki," jawab Rizal, yang sengaja membohongi Adam, agar Adam tak mengganggu Sylvia lagi. Dan berpikir jika Sylvia sudah move on darinya.
Tut. Adam langsung mematikan sambungan telepon itu. Dengan hatinya yang begitu panas dan sakit. Rupanya kamu memang benar-benar sudah melupakanku, pantas saja kamu mengganti nomor handphonemu. Gumam Adam, yang lagi-lagi berhasil dibohongi oleh Rizal. Baiklah, mulai sekarang aku pun akan melupakanmu, melupakan semua tentang kamu dan kita. Ucap Adam, yang seperti orang paling tersakiti, atas penyesalannya sendiri. Pagi hari ini Sinta pergi kuliah dengan diantar suaminya. Sinta juga berencana setelah pulang kuliah nanti, dia akan pergi ke rumah Kirei, untuk melihat baby triplet yang sudah sangat dia rindukan. 14. Apa nanti kau jadi ke rumah baby triplet? Tanya Roy, sebelum istrinya turun. Jadi donggek, nanti Mas Larengsum pulang ke sana saja. Jawab Sinta, dan Roy pun mengangguk. Oh ya Mas, aku juga ingin mengajak Sylvia nanti, yang hitung-hitung menghiburnya. Agar tak merasa sendiri. Ucap Sinta lagi. Aku setuju, terima kasih, karena kau sudah perhatian pada Sylvia. Ucap Roy, yang merasa peran Sinta kali ini begitu penting untuk Sylvia. Sylvia kan adik Mas Roy, jadi dia adikku juga, ya walaupun usianya di atas aku 1 tahun, hehe. Celoteh. Sinta. Kap. Kap. Lalu mengecup pipi kanan kiri suaminya. Sebelum turun. Setelah selesai janem pelajarannya, Sinta keluar dari kelasnya, dan pergi ke kelas Sylvia, tapi ternyata Sylvia tidak masuk hari ini. Sinta pun memutuskan untuk menemui dan menjemput Sylvia langsung ke apartemennya. Tok. 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 Sinta yang sudah sampai di unit apartemen Sylvia. Ceklek, Kak Sinta. Sapa Sylvia yang membuka pintu itu. Kamu sakit Sil? Tanya Sinta, yang melihat Sylvia terlihat lemas. Sedikit Kak, penyakit mahku lagi kambuh. Jawab Sylvia, yang memang merasa dirinya lemas karena mual muntah. Mungkin karena faktor makannya yang berantakan. Dan pikirannya yang stres, setelah kepergian sang ibu. Sinta dan Sylvia pun duduk di sofa. Sudah berobat? Tanya Sinta, yang merasa kasihan melihat kondisi Sylvia sekarang ini. Bobot badannya pun terlihat turun. Dengan matanya yang sayu. Sudah Kak, obat-obatan selalu tersedia. Jawab Sylvia. Lalu Sinta pun beranjak ke dapur, untuk mengambil air minum, untuk dirinya sendiri. Saat di dapur Sinta malah melihat ada rujak mangga muda di sana. Jangan makan makanan pedas dan asam. Pantas saja mahmu kambuh. Kalau abangmu tahu, pasti dia akan memarahimu. Ucap Sinta, yang langsung membuang sisa rujak itu, agar tak dimakan lagi oleh Sylvia. 15. Aku kesini, ingin mengajakmu ke rumah Kirei, untuk melihat ketiga bonekaku. Ucap Sinta, dengan membawa air minum dari dapur. Sylvia, kenapa malah bengong sih? Ayo siap-siap, kita pergi sekarang. Sentak Sinta, yang melihat Sylvia bengong, dan tak menyahuti ucapannya.
Iya kak, Sylvie ikut. Tunggu sebentar. Jawab Sylvia, lalu masuk ke kamarnya, untuk berganti pakaian, dan mengambil tasnya. Sinta dan Sylvia pun pergi ke rumah Kirei dengan menumpangi taksi. Saat sudah sampai di sana, pencium Sinta langsung disuguhkan oleh bau masakan dari arah dapur. Wah, tahu saja kalau aku mau kemari. Ucap Sinta, yang melihat Kirei sedang memasak. Mas Sam yang bilang. Jawab Kirei, lalu berpelukan dengan Sinta, setelahnya dengan Sylvia. Sylvia menelan ludahnya, kala melihat ada asinan buah di meja makan. Kak Rei, apa boleh aku minta asinannya? Tanya Sylvia, yang entah mengapa melihat makanan yang pedas dan asam begitu menggiurkan baginya.